Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kembali memperkenankan kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita tanggalkan segala beban kita. Kita fokus datang kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang kudus, Allah yang suci. Dia yang menjadikan kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Mari kita terus memuji nama Tuhan, memuliakan namanya. Kita sanjung akan Tuhan yang kita sembah. Kita naikkan pujian, Kau Allah yang kudus, ya Tuhanku. Mari kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dalam pujian ini benar-benar menjadi penyembahan kita di hadapannya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di sanjung Tuhan, namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja dunia. Katakan Engkau adalah Allah kami yang kudus, ya Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tanah suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasamu Tuhan, kuasamu nyata sempurna. Kami puja. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Jemaat saja yang menyampaikan pujian ini singkat setengah suara. Katakan Kau Allah yang kudus. Jemaat saja. Sekali katakan Kau Allah yang kudus. Kami menyembah namamu di
pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ya, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita berdoa. Segala puji hormat hanya bagimu Allah yang berdaulat atas hidup kami. Sungguh tiada henti-hentinya kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana sampai saat ini kami ada sebagaimana kami adanya, kami bisa datang beribadah kepada Engkau Tuhan dengan tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih atas kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami menggunakan kesempatan yang ada ini, kami gunakan dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengalami perjumpaan khusus kepadamu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa akan ibadah kami ini. Kiranya Tuhan berkati, kiranya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di dalam ibadah ini bisa menjadi hormat dan kemuliaan bagi namamu. Berkati jemaat yang ada pada saat ini, kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengurapi, biarlah jemaat Tuhan benar-benar terberkati melalui pelayanan para hamba Tuhan, terlebih melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Bapa dalam surga, Engkau berkati saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tuntun sampai di tempat ini dengan selamat, agar dapat bersama-sama dengan kami memuji memuliakan Engkau dan bersuka cita bersama-sama di tempat ini. Kami akan percaya bahwa pada saat ini otoritas Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Segala kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah kepada Engkau, kami tolak hanya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Siapa di antara kita yang sedang bersuka cita hari ini? Saya bersuka cita karena pagi hari ini saya masih bernafas. Saya berharap jemaat Tuhan juga pada saat ini bersuka cita, bersyukur atas kebaikan Tuhan yang bisa terus kita nikmati sampai detik ini. Maka yang menjadi respon kita, mari kita terus memuji, memuliakan namanya dengan pujian, dengan hati bersyukur.
bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Pujian ini tidak hanya keluar dari mulut kita, tetapi pujian ini berasal dari hati kita. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Maha kuasa, maha mulia Allah yang kita sembah. Mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian. Maha kuasa, maha mulia. Kita terlukiskan. Karya termegah
Tuhan, saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PRBK, Pemuda Remaja Bagi Kristus. Dipersilahkan. Tuhan selalu menolong kita ketika kita menghadapi badai kehidupan. Kita akan tenang menghadapi badai kehidupan itu ketika kita ada di dalam jalannya Tuhan. Sungguh luar biasa pujian dari anak PRBK yang sangat memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan memenuhi hidup kita dengan firman-Nya
sehingga kita selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita kepada Tuhan supaya kita dipakai menjadi alatnya. Pujian bagaikan bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam senap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat ya Tuhan. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam senap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Disempurnakan selalu dalam senap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Filipi. Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh Tuhan dekat dengan Engkau. Kami sangat membutuhkan-Mu. Tuhan, tadi kami nyanyikan bagaikan bejana. Kami ini adalah tanah liat yang ada di tangan-Mu, yang akan Engkau bentuk menurut rencana-Mu. Tetapi Tuhan, di dalam bentukan itu, seringkali kami berontak, Tuhan. Dan kami menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, arahkan hidup kami melalui firman, supaya tanah liat ini dapat dipakai untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, supaya boleh menghidupkan kami. Tutup hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kami semua diurapi oleh kuasa Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini saya akan berbicara tentang satu topik yang umum, biasa terjadi. Tetapi karena biasa terjadi, akhirnya kita juga menjadi kacau. Kenapa? Karena selalu terjadi seperti itu, tetapi kami terus-menerus gagal untuk mengatasinya. Topik ini berkata, bagaimana kamu menata dirimu saat berada di pelabuhan terakhir. Apa maksud tema ini? Menata diri saat berada di pelabuhan terakhir. Setiap perjalanan ada akhirnya. Ada pelabuhan terakhir. Dan hari ini kita sedang menjalani hidup kita. Atau kita sedang melayari lautan kehidupan yang harus kita lewati. Dan nanti malam, pada saat kita mau tidur, kita harus sudah sampai di pelabuhan yang terakhir dari hari ini. Pelabuhan yang hari ini adalah khusus untuk hari ini. Besok ada perjalanan lain. Dan perjalanan yang lain ini, Tuhan juga akan menolong kita untuk dapat sampai pada pelabuhan yang terakhir pada besok hari. Setiap hari ada pelabuhan-pelabuhan yang harus kita hampiri pada saat kita menutupnya. Saudara-saudara, tema itu mengatakan, janganlah khawatir akan hari esok. Alkitab berkata di dalam Matius 6 ayat ke-36,
Sebab itu, janganlah kamu khawatir hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tatalah dirimu untuk berlabuh di pelabuhan yang Tuhan sediakan setiap hari. Alkitab bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita harus mengakui, sekalipun kita adalah orang-orang Kristen, anak-anak Allah yang telah tahu firman Tuhan, tetapi kita adalah orang-orang yang selalu mengalami kekhawatiran. Sekalipun khotbah-khotbah berulang-ulang kita dengar, bahkan kita sudah sering dibekali oleh janji-janji firman Tuhan. Tetapi sekalipun itu menghibur hati kita, sebentar hilang lagi hiburan itu. Kenapa? Karena kita tetap saja khawatir. Kekhawatiran itu muncul terus. Seakan-akan terus-menerus menghantui kita. Ternyata hidup kita tidak sesederhana yang kita pikirkan. Saya harus mengakui, hidup kita ruwet. Sangat ruwet. Tidak sederhana. Yang seharusnya sangat sederhana. Tetapi kita sendiri membuatnya menjadi ruwet. Sudah ada cara yang sederhana untuk dapat menyelesaikannya. Tetapi tetap saja kita kembali kepada kita sendiri. Kita terus-menerus dalam keadaan saat seperti itu. Tidak tahu apalagi yang harus diperbuat. Seringkali di tengah perjalanan hari kita putus asa. Kita takut, kita kecewa, kita bingung. Waktu saya masih membuka usaha proyek bangunan dan juga membuat furniture, setiap Sabtu itu adalah hari bayaran. Hari yang tidak menyenangkan itu adalah hari Sabtu. Semua pengusaha harus punya uang untuk bisa membayar pada hari Sabtu. Itu satu keharusan yang tidak bisa diubah. Yang harus jalan seperti itu. Begitu hari Senin, waduh plong. Enak gitu. Hari Selasa, ayo cepat. Di mana yang bisa ditagih? Harus cari ini. Wah, harus pergi. Cari ke sana, cari ke sini, cari ke sini. Bagaimana? Bisa bayar dulu. Bagaimana ini? Sebab orang kalau sudah hutang itu agak susah ditagih. Nah, ini harus dikejar. Nah, Selasa, Rabu, Kamis kalau belum dapat dok. Padahal uang punya, tetapi tidak di tangan. Ini persoalan. Sampai hari Jumat, aduh, Pak, ini saya transfer. Aduh, puji Tuhan, sehari ini tertutup lagi, minggu ini tertutup lagi. Ditutup dengan apa? Dengan tenang. Nah, sayangnya saudara-saudara, hari yang kita lewati, yang seharusnya sangat bersederhana, kita membuatnya menjadi sulit. Sempat pada suatu saat
tidak tahu apa lagi yang harus kita perbuat. Belum kalau kita ditagih oleh toko yang menjual alat-alat itu, bagaimana? Kadang-kadang pada hari Sabtu, waduh, tidak ada uang sama sekali. Hanya bisa untuk bayaran tukang. Langsung telepon, Pak tolong minta maaf ya. Tolong minggu depan kami akan bayar. Tetapi itu menjadi pegangan bagi toko yang kita hutangi. Kita harus bayar. Tapi kadang-kadang kita punya yang untuk membayar. Pegawai selesai. Tetapi kadang-kadang uang yang harus dibayarkan kepada pelanggan, yaitu toko yang kami ambil, dipakai untuk hal yang lain. Inilah yang menjadi masalah. Kita tahu seharusnya itu dibayarkan aman, tetapi kita kadang-kadang agak sedikit nakal, agak sedikit mau untung sendiri. Nah, disitulah kita akan mengalami masalah. Kita sadar, tahu cara yang baik, tetapi hati ini sulit diatur. Mestinya selesai, malah jadi berbelit-belit, menjadi benang kusut. Hati-hati saudara, hidup kita ini sebenarnya sederhana, mudah untuk diatasi. Tetapi kadang-kadang hati ini terlalu banyak keinginan, terlalu banyak segala sesuatu yang tidak perlu. Dan kita ingin dapat itu. Inilah yang menjadi masalah. Tidak ada seorang pun yang mau menghadapi kekhawatiran. Karena khawatir tidak pernah dapat menyelesaikan masalah. Hidup ini sudah banyak masalah. Jangan tambah masalah dengan kekhawatiran. Nah, apa yang Alkitab katakan? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tadi saya membaca tidak dengan ayat yang kelima, tapi langsung saya baca kepada ayat yang ke-6. Tetapi kita lihat di sini, di dalam ayat yang kelima, ada satu ayat yang sederhana, tapi kadang-kadang tersembunyi. Dan ini tidak dibaca. Ini seringkali terlewat. Kata apa itu? Di dalam ayat yang kelima, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, Tuhan ada. Tuhan berserta. Ada Tuhan. Tetapi ayat ini lupa kita baca. Ayat ini bukan ayat biasa, bukan ayat sisipan, bukan ayat tambahan, tapi ayat yang ditulis jelas untuk yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Nah, setelah itu kita lihat Tuhan sudah dekat, Tuhan ada. Terjemahan lama, Tuhan ada dekat. Bahasa Inggris menuliskan The Lord is near. Ya. Ayat ini bukan begitu saja diselipkan. Ini bukan ayat selipan. Bukan. Tapi ditulis dengan jelas. Yang harus menjadi pegangan kita. Nah, kalau kita sudah baca yang ini, karena Tuhan ada dekat, maka ayat yang ke-6 bisa dilanjutkan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tuhan ada. Jadi Tuhan ada dulu. Bukan kesulitan dulu yang datang. Tuhan ada. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah bersama dengan kita. Tetapi kita malah mengecewakannya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Sudah dilakukan belum? Apakah ini dilakukan? Atau hanya menjadi sesuatu yang kita tahu, tapi kita tidak mengerjakannya? Kalau kita perhatikan Filipi 4, mulai ayat 4 sampai 6 ini, bahwa ayat-ayat itu tertulis pada waktu present. Bukan yang lalu, present. Jadi setiap hari itu harus terjadi. Setiap hari itu harus diingat. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Jadi ini terus-menerus harus ada di dalam kita. Bukan sekali-sekali, harus ada terus-menerus. The Lord is near, di dalam ayat yang kelima, yang terakhir. Karena Tuhan ada. Pertama, mari kita lihat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata janganlah, ini kata perintah yang harus dipatuhi. Dan yang mengatakan itu Paulus, karena tahu Tuhan ada dekat. Kalau tidak ditaati, dilanggar, ada konsekuensinya. Ada akibatnya. Apa yang terjadi pada kita sebenarnya sedang meniadakan Tuhan kalau kita khawatir. Saudara, coba perhatikan ini. Ketika kita khawatir, apa yang terjadi? Tuhan bilang jangan khawatir. Tapi kita khawatir, kita takut. Kita sedang meniadakan Tuhan. Mengecilkan kekuasaan Tuhan. Menganggap Tuhan tidak mampu. Padahal Tuhan begitu luar biasa. Supaya kita tidak khawatir apapun juga. Kita seringkali tidak menganggap Tuhan ada. Kenapa? Karena kita khawatir. Justru karena saat kita khawatir, kita semakin dekat kepada Tuhan. Tapi justru pada saat kita khawatir ini malah berpikir yang aneh-aneh. Waduh, ini seperti apa ya? Wah, di situ kita hanya mengandalkan kemampuan kita berpikir dan kemampuan akan kekuatan kita. Tuhan ada sebenarnya. Bagi siapa yang menerima Yesus dalam hidupnya. Yesus ada di dalam kita. Tetapi kita tidak percaya, kurang percaya. Yesus yang ada di dalam kita. Padahal kita selalu minta Dia memimpin kita. Pagi-pagi coba. Tuhan pimpin saya hari ini. Tapi di tengah perjalanan kita mengalami sesuatu, waduh ini bagaimana, wah jangan-jangan ini masalah, jangan-jangan itu persoalan, jangan-jangan saya tidak mampu. Bahkan pekerjaan yang kemarin kita buat, waduh salah-salah itu, waduh bagaimana ini. Kita mengkhawatirkan yang sudah lewat. Dan yang ke depan, waduh bagaimana ini. Wah tambah sulit. Ini dengan cara ini kita sedang mengecilkan Tuhan. Padahal Tuhan ada. Jangan khawatir, Tuhan bilang. Ya. Kalau kita sudah seperti itu, yang paling senang siapa? Yang paling senang adalah si iblis. Iblis senang terus membakar dengan ketakutan dan kekhawatiran yang sudah tidak masuk akal lagi. Seringkali kekhawatiran kita itu tidak masuk akal. Ketakutan yang kita takut itu tidak masuk akal. Tidak tahu lagi seperti apa, tidak masuk akal. Kita akan masuk dari kekhawatiran yang pertama
Dan dari kekhawatiran yang pertama, membengkak menjadi kekhawatiran yang kedua. Kekhawatiran yang kedua, terus lagi nanti masuk ke kekhawatiran yang ketiga. Khawatir ini, khawatir ini, khawatir ini. Akan tambah banyak khawatirnya. Kalau sudah numpuk khawatirnya, itu sudah tidak masuk akal. Kita akan masuk di dalam keadaan di mana Tuhan kita tidak anggap. Kita anggap Tuhan tidak mampu lagi. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berlayar di Tasik Galilea, Yesus tertidur di perahu itu. Saat angin badai dan topan melanda kapal itu, murid-murid bukanlah orang-orang biasa yang belum pernah menghadapi gelombang dan badai. Badai yang seperti itu sudah sering dilewati, tetapi kali ini badainya luar biasa. Mereka adalah nelayan yang berpengalaman, biasa menghadapi badai dan gelombang. Tapi kali ini mereka kebingungan. Semakin bingung lagi, segala yang ada di kapal dibuang. Ini masalah. Angin topan yang menyerang kapal itu semakin menggoyangkan kapal itu. Tetapi keadaan seperti itu justru jadi membuat mereka takut dan panik. Orang biasa mengendalikan, biasa tahu ada panik, tetapi tidak bisa mengendalikan diri lagi. Panik. Mereka khawatir. Sehingga timbul takut yang sangat besar. Mereka berteriak membangkitkan Yesus. Di dalam Mazmur 4 ayat 38b. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ada Yesus di dalam kapal bersama-sama dengan Yesus. Setiap hari melihat mujizat yang Yesus lakukan. Setiap saat dapat melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Banyak orang ditolong, banyak orang disembuhkan, banyak pertolongan-pertolongan yang lain yang Tuhan nyatakan. Tetapi pada saat kepanikan, semua yang pernah dilihat hilang. Bahwa Tuhan sanggup itu hilang. Kenapa? Diri kita lebih besar dan ketakutan kita lebih besar daripada kuasa Tuhan. Waktu mereka berteriak, mereka menunjukkan diri adalah orang-orang yang sebenarnya bisa mengatasi tetapi tidak takutnya luar biasa. Mereka lebih peduli akan hidup mereka. Waduh, bagaimana ini? Lebih penting diri saya daripada apa? Bergantung pada Tuhan. Pada saat kita panik, seringkali kita pikir kita lebih ngerti daripada Tuhan. Tuhan tidak mengerti apa-apa. Saya yang mengerti dan tahu akan diri saya. Padahal saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak mengerti. Padahal kita teriak, Tuhan tolong. Tetapi kita tidak memberikan kesempatan untuk Tuhan melakukan sesuatu. Hal yang sama yang kita alami setiap hari. Mari kita coba untuk tidak khawatir. Memang kita seringkali khawatir, tapi mari. Ini masalah. Saudara tahu, Indonesia tidak baik-baik saja. Keadaan kita tidak baik-baik saja. Seringkali saya juga sedikit, waduh khawatir juga. Apa? Lihat di TV, waduh di sana ada ini, di sini ada ini. Tiba-tiba ada keputusan ini, keputusan itu. Membuat kita, mau jadi apa Indonesia ini? Apa yang akan terjadi? Menteri diganti. Wah ini bicara ini, yang satu bicara itu. Nah,
Kalau sudah seperti itu, kita tidak tahu apa yang seharusnya kita lakukan, kita tidak lakukan. Pada saat kita di dalam keadaan kepanikan, kita salahkan Tuhan. Memang kita tidak bilang engkau yang salah, tetapi kita salahkan Tuhan melalui kepanikan kita, melalui tindakan kita yang tidak masuk akal. Berapa banyak dari kita seringkali melakukan seperti itu. Semua perkara yang besar yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, semua hilang, terlupakan. Karena kita hanya mengarah pada kekhawatiran akan masa yang sedang terjadi. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Oleh karena itu, jangan khawatir, jangan takut. Di dalam Alkitab tertulis berapa kali, jangan khawatir, jangan takut, dan kira-kira yang sama dengan itu. Tahu ada berapa kali? Ada 365 kali kata-kata jangan khawatir, jangan takut, tetap percaya, tetap bergantung pada Tuhan. Itu ada 365 kali di dalam Alkitab. Sebetulnya satu ayat buat setiap hari itu dapat mencukupkan kita. Tetapi kita tidak mau dengar itu. Sayang kalau kita tidak perhatikan itu. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Di bagian yang kedua kita lihat. Karena Tuhan ada, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sekarang, mari kita taati firman Tuhan. Mari coba diri untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Maka dalam hal ini ada konsekuensi yang harus dilakukan. Khawatir, ada akibatnya, ada konsekuensinya. Tidak khawatir, ada juga konsekuensinya. Apa? Ya, di sini kita harus apa? Kalau kita sedang khawatir, Tuhan bilang, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Nyatakan. Kalau kita sekarang sedang dalam keadaan kesulitan, nyata di dalam keadaan yang sangat menekan, apakah kita sudah datang pada Tuhan, menyatakan isi hati kita? Seringkali kita tidak menyatakan isi hati kita, tapi yang kita keluarkan apa? Ketakutan kita. Beritahu, Tuhan, saya khawatir untuk penyakit saya. Tuhan, saya khawatir. Nyatakan apa yang menjadi kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itu konsekuensi kalau kita mau taat. Nyatakan, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi masalah kita. Ketika kita menaati firman Tuhan, konsekuensi itu tidak begitu saja terjadi. Konsekuensinya menyatakan, nyatakan segala keinginanmu. Sudahkah engkau nyatakan segala keinginanmu? Seringkali kita tidak sampaikan. Saya ingin lepas Tuhan. Saya ingin bebas Tuhan. Dari segala ketakutan ini. Dari segala sesuatu yang tidak karuan ini. Jangan disembunyikan. Ungkapkan semua isi hati. Semua masalah yang membuat kita khawatir. Tuhan mau mendengarnya. Katakan kepada Tuhan, aku takut menghadapi masalah masa depan. Masalah pekerjaan. Masalah anak-anak. Masalah cucu-cucuku. Dia mau dengar. Dia mau peduli.
Semua itu dinyatakan dalam doa dan ucapan syukur. Yang menjadi masalahnya, waktu kita menyatakan segala keinginan kita, semua dinyatakan dalam doa. Apakah kita berdoa? Apakah semua berdoa? Ini yang jadi persoalan. Pak Jul membuat doa. Doa yang hendaknya didoakan setiap kali. Saya lihat Ibu Mengki bacakan doanya. Dan didoakan apa yang diharapkan. Mungkin yang lain juga, bukan hanya panitia doa saja. Semua perlu mendoakan. Kalau kita tidak berdoa, kita akan menjadi masalah. Yang sayang, kita sulit berdoa. Kita hanya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Hanya itu. Tapi kita tidak nyatakan apa keinginan kita. Mari lakukan itu. Dan waktu kita menyampaikan doa dengan ucapan syukur. Bisakah kita menaikkan doa dengan ucapan syukur? Pernahkah kita sampaikan kalau kita saat ini sedang mengalami persoalan? Tuhan, aku mengalami persoalan. Tapi saya bersyukur Tuhan. Saya boleh mengalami ini. Memang saya tidak mampu. Tuhan tolong. Mari berikan jalan keluar supaya saya bisa mengatasinya. Tuhan tolong. Ini loh keadaanku. Apakah kita juga berdoa, Tuhan, aku sakit hati. Aku kecewa dengan temanku. Aku kecewa dalam pelayanan, aku mengalami tekanan. Aku kecewa karena suamiku seringkali tidak menganggap kepadaku. Aku kecewa, istriku terlalu cerewet Tuhan. Pernahkah kita sampaikan itu? Anak-anak juga seringkali juga harus menyampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku kecewa. Papaku terlalu keras. Sampaikan. Tetapi beritahu, Tuhan, di tengah kekecewaan ini, aku bersyukur. Saudara, saya punya papa yang sangat keras. Saya takut. Saya takut kalau ada papa di rumah. Apa yang harus dilakukan? Papa begitu keras. Sangat keras. Saya senang kalau papa itu pergi. Tidak cepat pulang. Aduh ya senang. Kalau papa keluar kota, aduh tenang gitu. Tapi papa balik. Aduh jadi lagi nih. Persoalan lagi nih. Ya. Kita harus bersyukur. Baru sekarang saya sadari. Ketika papa begitu keras, saya baru alami sekarang. Iya ya, kalau papa tidak keras, saya tidak jadi seperti ini. Saya tidak bisa tahan untuk bisa mengatasi persoalan. Ayah saya seringkali berkata, kamu harus tahu segala. Waduh, udah dah. Waduh, susah dah. Tahu segala. Kalau tidak tahu, papa itu akan marah. Kalau papa bertanya, ini antar ke rumahnya bapak itu. Tahu tidak? Saya harus bilang tahu meskipun belum pernah tahu. Kenapa? Papa akan marah sekali. Jadi harus tahu. Tidak ada kata yang dikatakan tidak tahu. Harus tahu. Dan ini menolong saya sekarang untuk sadar. Saya harus tahu segala sesuatu. Saya harus mengerti segala sesuatu. Kalau tidak, saya tidak akan jadi. Nah, di sini kadang-kadang saudara-saudara, kita perlu menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kesakitan hati kita, apa yang menjadi kesalahan hati kita. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan mendengar kita. Dan setelah itu, kita akan lihat hasilnya. Yang ketiga, kata yang sudah lewat, yang sudah kita lewati,
tahapan yang satu kedua. Maka di dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita senang ayat ini. Tapi kita tidak suka sebelumnya. Ayat ini akan jadi setelah yang tadi dilewati. Kalau ini dilewati dengan baik, baru damai sejahtera Allah akan memenuhi hati kita. Jika tidak, jangan harapkan ayat ini akan menyertai kita. Tidak akan. Tetapi kita perlu masuk di dalam satu proses. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang sangat menakutkan. Pernahkah saudara berkata, Tuhan terima kasih. Kalau saya yang boleh mengalami hinaan ini, bukan dia. Bisakah kita bilang seperti itu? Kalau dia yang sakit, atau dia menerima ini, mungkin dia lebih parah. Mungkin dia akan meninggalkan Tuhan. Tetapi saya bersyukur, saya masih bisa berterima kasih untuk masalah yang Tuhan izinkan saya ini terjadi. Kita harus bersyukur. Syukuri. Kadang-kadang ada istri yang harus mendoakan suaminya dengan ucapan syukur. Di tengah-tengah mungkin kebosanan, di tengah-tengah sulit untuk mengatakan nangislah di hadapan Tuhan. Syukur Tuhan saya punya suami. Syukur Tuhan saya punya istri. Syukur Tuhan saya punya anak yang menyulitkan. Syukur supaya saya bisa menghadapinya semua. Maka kalau ini semua terjadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman. Tuhan terlalu mudah untuk mendengar firman. Terlalu mudah untuk tahu apa arti firman. Terlalu mudah bagi kami Tuhan untuk bersyukur dapat firman Tuhan. Tetapi kami membutuhkan dari Tuhan kekuatan untuk dapat melewati hal-hal yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi. Yang seringkali membuat kami tertekan. Kami anggap menjadi kami khawatir. Tapi kami bisa datang kepada Tuhan, kau mengajar dengan cara yang luar biasa. Supaya kami, ketika kami berhasil mengatasi masalah-masalah, kami sudah sampai di pelabuhan hari ini. Dan kami bersyukur, kami bisa mendapatkan damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu, memenuhi hati dan pikiran. Terima kasih Tuhan. Masih ada pelabuhan-pelabuhan lain yang harus kami singgahi. Tolong Tuhan, ketika kami singgah di pelabuhan yang Tuhan izinkan kami singgah, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Mari sebelum persembahan kita dijalankan, mari kita berdoa. Kembali kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau telah memelihara kami, kehidupan kami dari hari lepas hari. Engkau telah mencukupi akan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan lagu Bila badai hidup menerpamu. saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing dan dapat kami pergunakan, kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan, untuk pemenuhan kebutuhan jemaat yang setiap hari semakin meningkat karena kondisi sosial ekonomi, keuangan yang sulit. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka yang memerlukan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemeliharaan jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari maupun yang ada di pos-pos PI. Kiranya Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan mereka masing-masing. Mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya, dan mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar. Kami berdoa juga Tuhan, untuk kondisi negara kami yang sudah mulai membaik, agar negara kami boleh tetap utuh. Pemerintah NKRI, kestabilan kondisi politik, sosial, ekonomi, kami berdoa Tuhan, untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinet menteri yang ada, kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan,
sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah boleh berpihak kepada rakyat. Tolong Tuhan, rakyat Indonesia sedang mengalami kesulitan. Tolong Tuhan memberikan jalan keluar bagi pemerintah agar persoalan-persoalan ini boleh dapat terselesaikan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan berpisah satu sama lain. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa tertutup.